Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan dengan NIM 25137113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang pengelolaan lingkungan dan pertambangan berkelanjutan, SDGs poin 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Pertambangan menjadi sektor vital bagi pembangunan ekonomi global. Banyak negara sangat bergantung pada mineral seperti nikel, emas, tembaga, bauksit, dan batu bara sebagai sumber pendapatan domestik. Investasi asing serta bahan baku industri, manufaktur, dan energi. Di era transisi energi saat ini, kebutuhan terhadap mineral kritis seperti litium, kobalt, grafit, dan nikel semakin meningkat karena penggunaannya yang luas pada baterai kendaraan listrik, teknologi energi terbarukan, dan penyimpangan energi. Dengan demikian, keberadaan sektor pertambangan tidak bisa dilepaskan dari dinamika pembangunan global. Namun demikian, industri pertambangan juga menjadi salah satu sektor yang memiliki jejak lingkungan paling signifikan. Aktivitas eksplorasi, penambangan, pengolahan, hingga pasca tambang menimbulkan berbagai dampak negatif seperti deforestasi, erosi tanah, pencemaran air dan udara, sedimentasi sungai, kerusakan tanah, hilangnya habitat flora dan fauna, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pertambangan seringkali memicu konflik sosial terkait sengketa lahan, perizinan, dan distribusi manfaat ekonomi. Tantangan lain yang muncul yaitu ketidaktransparan praktik bisnis, lemahnya pengawasan, serta rendahnya pemulihan lahan pasca tambang di banyak negara berkembang. Dalam konteks pembangunan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkenalkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satunya SDGs poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Poin ini menekankan pentingnya efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah yang lebih baik, pengurangan polusi, serta transparansi rantai pasok. Di sektor pertambangan, implementasi poin ini menjadi kunci karena industri ini sangat berkaitan dengan efisiensi sumber daya dan pemanfaatan lahan secara intensif. Pertanyaan mendasar yang menjadi dasar kajian dalam artikel ini adalah bagaimana sektor pertambangan dapat menjalankan kegiatan produksi mineral secara bertanggung jawab tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Bagaimana prinsip SDGs 12 diterapkan dalam siklus pertambangan dan teknologi, tata kelola, serta praktik apa saja yang diperlukan untuk mencapai pertambangan berkelanjutan. Yang kedua, rumus masalahnya. Artikel ini mengkaji 3 isu pokok. Yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi sektor pertambangan dan menerapkan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Bagaimana implementasi prinsip SDGs 12 diterapkan dalam industri pertambangan? Rekomendasi apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pertambangan berkelanjutan? Artikel ini bertujuan menyusun kerangka konseptual pengelolaan lingkungan pertambangan berkelanjutan. Yang kedua, menganalisis tantangan implementasi SDGs 12 dalam sektor pertambangan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi berbasis literatur ilmiah dan standar global. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, secara teoritis, memperkaya literatur tentang konsep tambangan berkelanjutan. Yang kedua, secara praktis, memberikan gambaran solusi yang dapat diadopsi industri dan pemerintah. Yang ketiga, secara kebijakan, menjadi referensi pengembangan regulasi lingkungan dan minerba. Pembahasannya yang pertama, kerangka konseptual pengelolaan lingkungan pertambangan. Pengelolaan lingkungan pertambangan merupakan proses perencanaan sistematis untuk mencegah,
mengendalikan dan memulihkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Kerangka konseptual ini mencakup prinsip berkelanjutan ekonomi sirkular. Prinsip berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pertambangan, berkelanjutan mencakup pengurangan dampak ekologis, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab, pemulihan lahan pasca tambang, perlindungan keanekaragaman hayati, penjaminan hak-hak masyarakat adat dan lokal, konsumsi sumber daya secara efisien. Pertambangan berkelanjutan bukan berarti menghentikan aktivitas pertambangan, tetapi memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak merusak kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Yang ke 1.2-nya Life Cycle Assessment atau LCA. LCA merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk atau proses secara menyeluruh, mulai dari tahap eksplorasi, operasi, pengelolaan, transportasi, hingga pasca tambang. Dalam pertambangan, LCA membantu perusahaan mengidentifikasi sumber pemborosan, potensi pencemaran, dan area yang memerlukan perbaikan manajemen lingkungan. Kedua, tantangan utama dalam pertambangan berkelanjutan. Industri pertambangan menghadapi berbagai tantangan besar dalam mencapai keberlanjutan, terutama di negara berkembang. Beberapa tantangan tersebut meliputi lemahnya regulasi dan pengawasan. Kedua, teknologi usang dan tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, konflik sosial. Yang keempat, kerusakan keanekaragaman hayati. Yang kelima, sampah dan limbah tambang. Implementasi SDGs 12 dalam sektor pertambangan mendorong perubahan mendasar dalam pola produksi dan konsumsi. Dalam konteks pertambangan, implementasinya meliputi yang pertama, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Yang ketiga, rantai pasok mineral bertanggung jawab. Keempat, pemulihan lahan pasca tambang. Kelima, pelibatan masyarakat lokal. Yang keempat, teknologi dan inovasi untuk pertambangan berkelanjutan. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan keberlanjutan pertambangan, seperti remote sensing untuk deteksi kerusakan lingkungan. Yang kedua, drone mapping untuk monitoring. Yang ketiga, pengolahan limbah dan teknologi membran. Yang keempat, energi terbarukan untuk operasional tambang. Yang kelima, sistem prediksi AMD berbasis AI. Tata kelola dan kerangka regulasi. Regulasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pertambangan berkelanjutan. Pemerintah harus mengadopsi yang pertama, regulasi berbasis sains. Yang kedua, pengawasan independen. Yang ketiga, transparansi data. Yang keempat, penegakan hukum yang ketat. Yang kelima, insentif bagi teknologi hijau. Kesimpulannya adalah pertambangan berkelanjutan dalam kerangka SDGs 12 mengharuskan perubahan fundamental dalam cara produksi mineral dilakukan. Tantangan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan teknologi usang menghambat pencapaian berkelanjutan. Namun, melalui prinsip SDGs 12, tata kelola yang kuat, teknologi inovatif, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat, sektor pertambangan dapat beroperasi secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Pertambangan tidak hanya harus menghasilkan nilai ekonomi, tapi juga menjamin kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.